Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Ahmad dan kali ini saya akan membahas perbaikan nilai UTS Logika Informatika saya. Nah, di sini soal yang saya salah menjawab itu ada nomor 2 berisi materi tabel kebenaran proposisi, nomor 3 ada materi ekuivalen logis, nomor 4 ada tautologi, dan nomor 6 ada kontingensi. Nah, lanjut saja kita langsung membahas. Oke, yang pertama itu dan nomor 2 itu materi tabel kebenaran proposisi. Tabel kebenaran proposisi adalah alat dalam logika matematika untuk menentukan nilai kebenaran suatu proposisi logika berdasarkan nilai variabel-variabelnya. Tabel ini mencakup semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran variabel dalam kurung true atau false. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat dan memahami tabel kebenaran. Nah, yang pertama itu ada proposisi dasar. Proposisi dasar adalah pernyataan yang memiliki nilai benar atau true atau salah dalam kurung false. Contoh, P. Hari ini hujan. Q. Saya membawa payung. Yang kedua ada operator logika. Tabel kebenaran menggunakan operator logika berikut. Nomor 1 ada negasi, yang artinya membalikkan nilai kebenaran. Lalu ada yang kedua ada konjungsi, yang artinya bernilai true jika keduanya true. Nomor 3 ada disjungsi, bernilai true jika salah satu atau keduanya true. Implikasi bernilai false hanya jika P true dan Q false. Dan terakhir ada biimplikasi, bernilai true jika P dan Q memiliki nilai yang sama. Nah, di sini ada contoh kombinasi proposisi. Misalkan proposisi kompleks. Nah, ini ada tabel kebenarannya. Lalu kita lanjut saja. Nomor 3 ada ekuivalen logis. Ekuivalen logis adalah konsep dalam logika di mana dua proposisi atau ekspresi logika dianggap setara jika memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari variabel-variabel logikanya. Nah, ini ada contoh ekuivalen logis. Yang pertama ada hukum identitas, lalu yang kedua ada hukum negasi, yang ketiga ada hukum asosiasi, yang keempat ada hukum distributif, lalu ada hukum De Morgan, lalu ada implikasi dan biimplikasi. Untuk membuktikan P ekuivalen Q, kita bisa menggunakan tabel. Yang pertama ada tabel kebenaran, bandingkan nilai kebenaran dari kedua proposisi. Lalu yang kedua ada transformasi logis, ubah salah satu proposisi menggunakan aturan logika hingga menjadi identik dengan proposisi lain. Contoh, membuktikan P implikasi Q ekuivalen negasi P disjungsi Q. Buat tabel kebenaran untuk P implikasi Q dan P negasi P disjungsi Q. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Perhatikan bahwa kolom P implikasi Q dan negasi P disjungsi Q memiliki nilai yang sama, sehingga P implikasi Q ekuivalen negasi P disjungsi Q. Nah, nomor 4 ada tautologi. Tautologi dalam logika adalah proposisi atau pernyataan yang selalu benar, terlepas dari nilai kebenaran variabel-variabel logikanya. Dengan kata lain, tabel kebenaran dari proposisi tautologi menghasilkan true untuk semua kemungkinan kombinasi nilai variabel. Pengertian tautologi. Proposisi P disebut tautologi jika tabel kebenarannya selalu bernilai true. Secara simbolis, P adalah tautologi jika P ekuivalen true. Cara membuktikan tautologi. Untuk membuktikan bahwa suatu proposisi adalah tautologi, Anda bisa yang pertama membuat tabel kebenaran. Periksa apakah nilai kebenaran proposisi adalah true untuk semua kemungkinan kombinasi variabel. Menggunakan transformasi logis, sederhanakan ekspresi hingga setara dengan true. Lalu ada contoh tautologi. Yang pertama ada hukum identitas. Nah, di sini ada contohnya, pernyataan ini selalu benar sehingga P disjungsi negasi P adalah tautologi. Mereka selalu benar. Lalu ada hukum implikasi. Hukum implikasi
implikasi P selalu bernilai true sehingga merupakan tautologi. Jadi tautologi ini jika nilainya selalu true maka ia merupakan tautologi. Lalu ada hukum biimplikasi. Hasilnya itu selalu true, maka dia adalah tautologi. Nah, nomor 6 ada materi kontingensi. Dalam logika informatika, istilah kontingensi mengacu pada proposisi atau pernyataan logika yang tidak selalu benar. Tautologi dan tidak selalu salah atau dalam kurung kontradiksi. Dengan kata lain, proposisi ini memiliki nilai kebenaran yang bergantung pada nilai kebenaran variabel-variabel logikanya. Sebuah proposisi dikatakan kontingensi jika hasil evaluasi tabel kebenarannya menghasilkan nilai kebenaran yang bervariasi. Dalam kurung ada nilai true dan false. Karakteristik utama kontingensi. Yang pertama, tidak selalu benar, dalam kurung bukan tautologi. Tidak selalu salah, dalam kurung bukan kontradiksi. Contoh soal dan penyelesaian. Soalnya, tentukan apakah proposisi berikut adalah kontingensi. R sama dengan dalam kurung P disjungsi Q tutup kurung konjungsi dalam kurung negasi P disjungsi negasi Q. Penyelesaian. Yang pertama kita buat tabel kebenaran untuk R. Yang kedua evaluasi R. Pertama P disjungsi Q. True jika P atau Q bernilai true. Negasi P disjungsi negasi Q true jika salah satu atau keduanya bernilai false. Nah, lalu ada dalam kurung P disjungsi Q tutup kurung konjungsi buka kurung negasi P disjungsi negasi Q. True hanya jika kedua syarat terpenuhi. Lalu yang langkah ketiga, periksa tabel kebenarannya. Jika hasilnya bervariasi dalam kurung true dan false, maka R adalah kontingensi. Ya. Baik, cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.